Jadi Mas Bro masih bertemu lagi dengan saya seorang motovlog Mak Jagagi Yoi. Hari ini tuh saya mau ambil si fish area si Betty ya. Karena si Betty itu kemarin tak taruh di bengkel D2T. Karena waktu itu kan shocknya udah bocor. Terus saya mau ribon ulang, terus downside sedikit. Setelah itu di bagian packing blok dan head itu bocor juga, olinya rembes. Saya ganti juga packingnya, istilahnya servis ringan lah, seperti itu, ganti komstir dan lain-lain. Nah hari ini tuh mau saya ambil karena saya mau pasang beberapa part modifikasi dan saya bakal memulai project modifikasi si Betty alias Bebek Tiat. Udah saya siapin partnya, ini tinggal ambil. Dan kebetulan saya nanti bakal ambil bareng Mio Cabe ini. Saya bakal ke bengkel bawa Mio Cabe karena si Mio Cabe ini nanti bakal saya tinggal juga di sana. Soalnya nggak tahu kenapa ini shock depannya juga ternyata rembes, bro. Selain itu saya juga mau nyeting CDI si Mio Cabe. Oke, sekarang kita OTW aja untuk ambil si Betty. Nanti tak spill seperti apa kondisi si Betty sebelum dimodifikasi dan apa aja yang udah dibenerin kemarin gitu. Oke, kita langsung menuju ke bengkel Gideon D2T. Oke, jadi ini udah di bengkel D2T ya. Tepatnya itu di Lotte Mart sebelah pom bensin Lotte. Ini Mio udah bawa ke sini mau ngambil si Betty ya guys. Di Betty ini. Jadi Betty ini kemarin cuma tak ganti asok depan, terus ganti seal, packing ini tak ganti soalnya udah pada rembes. Sengaja belum saya ubah spek mesinnya dibanding yang dulu itu karena memang aku mau rapiin tampilan dulu ya. Terus setting karbu yang kengkeng kemarin itu udah tak setting. Ya wis nanti bakal tak pasangin part-part VND ini mau tak ambil. Iki rencanamu penake digawe spek piro iki? Bebasan bae yo. Selawi ya. Ora sandaran wae lah. Nanti mungkin diganti blok ya, ganti blok. Nah, aku kalau bengkel ke Fish Air di sini, ini dekat juga dari tempatku. Kebetulan main-main Fish Air. Terus denunan barang ya, denunan barang. Pokoknya intinya josis. Ini tak ambil dulu biar nanti kalau udah dipasangin knalpot baru, kaki-kaki, piringan, shock itu motornya wis penak tumpakane gitu loh. Setelah itu bakal ngantri buat di garap mesinnya. Aku mau belanja part lain nabung sih ya tebolo. Nih kalau kalian mau kesini silakan merapat ke D2T. Tempatnya di Lotte Mart. Ini pom bensin. Tempatnya di samping persis. Kalau yang tanya rekomendasi bengkel Fish Air, monggo merapat ke sini aja. Gitu. Sekarang kita ambil Betty. Terus si Mio Cabe ini tak tinggal mau nyeting CDI, shock bocor sama nyeting karbu juga gitu guys. Yuk lanjut bawa ke garasi lagi. Oke, sudah sampai di garasi lagi. Jadi ini adalah Betty dengan part-part yang nanti bakal saya pasang ke motor ini. Ini ada part-part dari VND dan memang di sini partnya VND semua. Terima kasih banyak buat VND Racing Indonesia yang udah support project restorasi dan modifikasi saya buat si Betty ini, bro. Nah, saya bakal spill satu persatu part apa yang bakal saya pasang ke si Betty ini. Nanti untuk link pembelian semua part yang ada di sini, itu kalian cek aja di bawah sini ya. Sini apa sini ya? Pokoknya di sini nanti pasti ada link pembeliannya. Setiap saya nyebutin pasti dia bakal muncul, bro. Sekarang kita langsung aja spill satu persatu. Let's go. Oke, jadi ini adalah part-partnya ya. Ada lumayan banyak di sini. Semuanya dari VND. Full warna kuning kayak gini, bro. Kita coba spill satu persatu mulai dari sini ya. Nah, ini adalah knalpot VND yang model standar racing. Udah banyak banget yang pakai knalpot ini. Harganya sekitar 600-700 ribuan dari VND dan alhamdulillah aku dapat knalpot seperti ini untuk menggantikan knalpot saya sebelumnya. Ini cocok buat spek motor standar atau standar porting ya biasanya ya. Dan untuk suaranya bukan yang perpet-perpet tapi apa ya, agak kemerincing tapi dia nggak sepedes knalpot yang model atau suara perpet-perpet gitu. Setahu saya seperti itu. Ini adalah knalpot VND yang tipe standar racing buat F1ZR, Force One atau F1Z. Jadi kalian bisa order di link di bawah sini, klik aja. Terus berikutnya untuk sektor kaki-kaki ya. Ini ada velg dari VND tipe KZR warna hitam. Kemarin saya beli di Shopee. Itu sekitar 14 atau 13 gitu karena dapat voucher ya. Seperti itu. Ini ukuran 1614.
1614 yang bakal saya pasang ke Betty alias F1 ZR itu. Jadi untuk konsepnya saya bakal pakai velg Falang menggantikan velg yang jari-jari itu bro, itu jari-jari lama merek Excel Takasago Asia. Nah ini adalah velg VND yang tipe KZR warna hitam ya. Ini buat Jupiter sebenarnya karena tromol saya itu pakai tromol besar punya Jupiter. Sama kok PNP. Buat Wizz Air sama aja, cuma mungkin tromolnya aja pakai yang punya Jupiter gitu bro. Nah di sini ini adalah disc brake terbaru dari VND yang baut 4. Sebenarnya nggak baru-baru banget, tapi untuk disc brake VND AK11 yang race ini baru aja ready lagi bro. Sebelumnya ini barangnya goib banget seperti yang saya pasang di Ninja. Ini goib banget, sekarang baru aja ready, ada warna hitam, terus warna titanium grey seperti ini, sama warna oranye kalau nggak salah. Disc ini yang tipe AK11 race, dia itu floating ya, tapi di bagian sini ada lubang-lubangnya buat ventilasi. Nah kayak gitu, ini cakep banget. Aku pakai di si Ninja untuk pengereman itu sangat-sangat optimal. Harganya juga lumayan dibanding yang tipe-tipe biasa. Ini di angka 1 jutaan lebih dikit. Udah dapat bracket buat Jupiter Z, tapi nggak bakal saya pakai karena saya nanti bakal ganti kaliper juga. Selanjutnya di sini tuh ada master rem set kopling kanan kiri dari VND. Ini adalah master rem set kopling yang tipe AK55 model NX4 warna titanium, sama seperti yang kayak gini. Kalau ini bagian handle koplingnya buat nyerasiin bagian master. Dan kita coba buka untuk master rem dari VND. Ini adalah tipe terbaru ya, tipe terbaru dari VND seperti ini. Wah cakep banget ya. Nah ini model NX4 VND AK55 kayak gini. Wih cakep. Kemarin aku cari yang warna hitam tapi kebetulan habis, akhirnya ambil yang titanium seperti ini bro, kayak gini. Ini untuk bagian piston master remnya itu 12,7 mili ya, kelihatan nggak ya? Nah 12,7 mili, lumayan besar untuk master rem aksial. Udah dapat tabung juga kayak gini, udah sama baut-baut. Oke kita lanjut ya. Selanjutnya ini ada Dengrip AK999, ini yang model kotak ya dari VND. Ini karetnya empuk, jujur karetnya empuk. Kemarin pernah saya pakai di Mio juga, di waktu itu di motor konsumen juga udah pernah saya pakein. Dan ini kalau dari VND bilang bahwa si hand grip ini itu awet bro, meskipun empuk dia awet, nggak mudah brudul. Harganya juga terjangkau, tipe AK999 yang model kotak seperti ini. Untuk link pembelian sekali lagi cek aja di bawah sini ya, nanti pasti dia muncul bro gitu. Terus iki ini adalah kaliper AK11 buat Jupiter Z 2 piston. Nah seperti ini. Balik. Kenapa saya bilang buat Jupiter Z? Karena dia udah dikasih bracket ya. Ini bracketnya buat Jupiter Z ukuran 220 seperti ini, dan bentuknya kayak gini. Ini aksial 2 piston ya. Kayak gini. Udah dapat bracketnya sebenarnya, tapi karena piringanku pakai yang 300 mm dari VND, makanya saya beli bracket kaliper 300 mm juga. Bracket kaliper ini sama kayak punya kaliper apa mas? Kalian bisa beli bracket kaliper buat kaliper VND AK11 race ini pakai punya RCB atau Nissin Samurai Brake yang 2 piston. Ini sama aja. Saya beli yang 300 mm karena ini PNB nanti buat si kaliper VND AK11 ini. Jadi kalian kalau mau cari bracket kaliper itu nggak bakal susah bro. Selanjutnya ini adalah bagian aki. Beberapa dari kalian pasti baru tahu kalau si VND itu ternyata juga ngeluarin aki bro. Ini adalah aki dari VND buat F1 ZR Jupiter ya, tipe VM53B 12 volt 5,5 ampere hours. Terus untuk aki ini dia itu bentuknya kayak gini bro. Aduh nah kayak gini. Ini aki kering ya, jadi bukan aki yang tipe basah. Dan aki ini tuh CCA nya besar ya, 75 CCA. CCA itu buat ngangkat starter, jadi kalau semakin besar CCA nya, starternya itu juga semakin sasgreng loh kayak gitu. Oh ya, ada satu part lagi yang lupa ya. Bentar. Nah aku itu nanti bakal pakai ban juga, ganti ban pakai yang FDR MP27 ya. Ini ban soft compound, kalian udah banyak yang tahu pasti. Ini ukuran 90/80 ring 17 rata depan belakang ya. Jadi ini ukurannya sama bro buat si Betty ini. Sekarang kita bakal cuci dulu si Betty ya. Kita cuci di sana.
karena memang untuk CBT ini kotor banget, apalagi bagian kolongnya. Ini kolongnya penuh dengan tanah, kotor banget, debu-debu. Intinya kita semprot dulu sebelum kita pasang semua part dari VND ini untuk memulai modifikasi CBT biar tampilannya makin mudah lagi. Ini udah ketinggalan zaman banget. Oke, ikuti aja video ini sampai habis, kita langsung pasang semuanya. Jadinya seperti apa? Tunggu saja. Ya sebenarnya kemarin beberapa part sudah terpasang ya. Ini hari kedua. Nah di hari ini saya itu mau pasang shock dari Fride. Ini shock Fride, dia model tabung. Ada isinya, bukan yang polosan atau variasi. Nah contohnya kayak gini. Oh, ada isinya bro. Kayak gini, ada lubangnya juga dan ini fungsi. Jadi bukan cuma hiasan, tapi untuk klik yang ribbon sini itu memang variasi aja. Tapi preload aktif yo. Yang jelas ini harganya terjangkau 600.000, tapi tabungnya berfungsi, ada lubangnya juga, ada isi oli nitrogennya juga gitu. Nah nanti saya bakal pasang yang ini warna merah silver CBT. Kemarin kaki-kaki, ban pengereman, set, master, kaliper udah semua. Karena ini udah mulai luntur warnanya, makanya saya ganti shock. Kalau kalian mau check out yang shock 3D 280 body share seperti ini, harga 600.000 sepasang, cek aja link di bawah sini. Nah ini proses pemasangan shocknya, kita belinya di JSH Speed Shop. Wah, sini komplit. Oke, akhirnya jadi juga si Betty alias bebek Piet versi 2. Sekarang bakal kita review apa aja yang udah saya ganti ke si Betty ini dan gimana penampakan detailnya. Oke, ini dia si Betty ya. Untuk tampilan sudah sangat berubah dibanding waktu saya ambil dari pemilik sebelumnya. Ini mengingatkan saya pada tampilan Betty yang versi awal, tapi untuk velg dan part lain itu berbeda. Nah sebelumnya saya jelaskan kenapa saya lebih memilih konsep ala-ala road race atau komurot seperti ini ya. Kemarin sebenarnya banyak yang nyaranin buat dibikin ala-ala Agi style. Bengkel pun juga nyaranin seperti itu, tapi menurut saya hampir semua motorku itu udah deprok. Kayak MX udah deprok, terus Ninja juga udah ala-ala Agi style. Berikutnya itu si Mio juga udah pakai mounting. Jadi ya biarin si Visser ini bertahan dengan style ala-ala road race seperti ini. Nah sekarang kita bakal review untuk detail dari part-part yang udah saya pasang. Dan ini aksial, dia itu pakai piston 12,7 mm. Feel-nya gimana mas? Untuk feel pengereman, yang jelas ini enak banget. Padat dan bleedingnya pun juga cepat. Nggak tahu kenapa, saya pakai master rem dari VND yang NX4 ini, rasa feel-nya itu lebih pakem dan dia itu nggak keras, nggak ngagetin, lebih soft ya. Kalau dibilang-bilang bisa mirip sama Nissin atau si Master M KTC Track ya. Dibanding yang versi RCB kemarin yang kotak, yang E-series, menurut saya lebih enak yang ini. Harga juga nggak beda jauh, tapi kalian wajib untuk cobain Master M VND AK55 model NX4 ini bro. Salah satu kekurangan menurut saya di Master M VND yang model NX4 ini adalah bentuk tabungnya. Ini kalau buat motor bebek menurut saya terlalu besar ya. Ini udah dibawain sebenarnya bro, dan udah ada bracketnya pun juga rapi. Model yang ada di bawah seperti ini. Nah mungkin nanti bakal saya ganti yang lebih kecil biar lebih simpel aja kalau dilihat di motor bebek. Tapi ya kalian harga 300 ribuan udah dapat master rem sama tabungnya.
udah dapat bracketnya, menurut saya ini worth it untuk dicoba. Setelah itu di bagian kopling, saya juga pakai paketan dari VND AK55 yang tipe NX4 seperti ini. Nah ini itu sama bentuknya biar seragam aja. Koplingnya juga feel-nya enak nih. Ini untuk per dan kampas masih standar ya. Tuh, dia itu enak banget. Nih kayak gini. Lalu untuk di bagian sini itu udah ada adjusternya untuk ngatur jarak main si handle levernya bro. Baik di bagian master sama di bagian kopling itu sama aja, ada adjusternya gitu. Lalu untuk pemasangan cowok nggak mas, yang jelas kalau di Wizz Air kalian mau pakai master merek apapun yang model aftermarket pasti dicowok. Di bagian sen dalamnya itu dicowok biar nggak mentok. Ini pasti dicowok karena punya saya udah cowakan, jadi aman, nggak perlu cowok ulang. Sama di bagian sini ini harus dicowok juga ya. Ini dicowok nggak banyak, sama di bagian sini dikit. Terus hand grip saya pakai hand grip VND. Nah ini yang model kotak ya. Menurut saya ini hand gripnya enak, dia empuk. Tapi untuk ketahanan kemarin saya coba sih di motor konsumen aman ya. Ini awet meskipun dia empuk karakternya, tapi awet. Cuma kita lihat nanti apakah dia bakal bertahan lama. Kalau saya lihat dari bahannya sih kemungkinan besar dia bakal awet bro. Soalnya ini solid ya, meskipun empuk tapi solid, nggak model yang lengket di tangan. Kalian pasti pernah ngalamin beberapa merek hand grip ya yang di tangan itu lengket gitu, tapi kalau ini enggak. Feel untuk megangnya pun juga menurut saya enak, tapi untuk ketahanan dia bakal bertahan berapa lama nanti kita coba. Nah kita turun di bagian kaki-kaki. Ini kaki-kaki saya ganti full juga, baik dari pengereman, lalu ban, velg depan belakang, shock juga saya ganti. Sebelumnya saya pakai velg jari-jari Takasago XL Asia yang warna titanium grey ya. Nah untuk velg di sini saya pakai VND tipe KZR. Nah, saya spill dari sini biar lebih kelihatan ya. Ini VND yang tipe KZR warna hitam. Nah kemarin itu aku dapat di harga 1350 atau 14 gitu, dapat promo dari Shopee. Lumayan dari harga yang sebelumnya sekitar 15 atau 16. Nah kalau kalian mau beli cek linknya di deskripsi ya. Untuk ban di sini saya pakai ban dari FDR MP27 karena untuk mendukung tampilan ala-ala road race-nya. Ini menurut saya profilnya udah paling cocok lah meskipun bannya bisa dibilang boros. Kemarin mau ambil yang Michelin Pilot MotoGP, tapi menurut saya budgetnya mending dipakai buat yang lain. Akhirnya saya ambil FDR MP27 ini bro, 90/80 rata depan belakang. Wah ini tadi habis tak cuci, sayangnya dia disemir ya, aku lupa bilang. Ini bahaya banget. Oke mas, saya rekam sih no. Wow masuk. Ada bolo-bolo yang lagi sepedaan sore. Kita sapa dulu. Oke kita lanjut ya. Ini harusnya tadi nggak usah disemir karena ini bahaya, licin bro. Tapi aku telat bilang ke tukang cucinya dan ini disemir. Ini soft compound, kalau disemir bahaya. Apalagi di bagian dinding pasti ngelebar-ngelebar ke tengah kayak gini. Nanti bakal saya lap ya. Nah kalau kita lihat dari belakang tampilannya kira-kira seperti ini ya. Ini tampilan ketika pakai velg VND KZR dan ban MP27 90/80. Oh ya untuk ukuran velg ini pakai ukuran velg di angka 160 bagian belakang dan 140 di bagian depan. Jadi pakai ban 90/80 itu look dan fitmentnya cakep banget. Oke lanjut, untuk di bagian piringan, kaliper sama selang rem ini saya ganti juga. Dari yang sebelumnya pakai RCB saya ganti pakai VND. Ini yang VND AK11 Race di bagian kalipernya warna silver seperti ini. Terus untuk piringan ini saya pakai VND AK11 Race juga. Ini piringan enak banget, terus bentuknya juga cakep. Dan di bagian sini itu ada ventilasinya, jadi dia nggak polos tapi berlubang tuh. Nah fungsi dari lubang-lubang ini untuk membantu pendinginan pada bagian piringan depan. Piringan depan ini biasanya dipakai buat balap road race ya, untuk kejuaraan lokal banyak banget tim yang udah pakai dan memang seenak itu. Nah kita tadi belum bahas kalipernya. Untuk kaliper VND yang AK11 Race ini dia itu 2 piston ya. Bracketnya sama kayak Nissin Samurai Black. Ini saya pakai bracket kaliper yang punya Nissin Samurai Black juga, tapi aftermarket customan CNC, bahan aluminium T6, carinya gampang. RCB VND
yang model AK11 seperti ini sama Nissin Samurai Break itu bracket kalipernya sama aja. Terus untuk selang rem, karena kemarin saya pakai yang ada, ini pakai selang rem dari Respro. Pakai Respro. Terus untuk bracketnya ini bukan bracket, ini kabel tis. Karena saya kemarin belum beli bracket, jadi saya custom ala-ala seperti ini. Yang jelas ini masih kuat nahan kok bro. Untuk sementara atau mungkin sementahun ini aman. Nah di bagian belakang sini saya juga melakukan banyak penggantian ya, terutama di bagian knalpot. Ini saya ganti knalpotnya pakai VND. Knalpot VND ini itu banyak banget yang udah pakai, di harganya 700 ribuan, dan menurut saya suaranya enak, nggak terlalu perpet banget, nggak yang pedes banget, tapi juga bukan yang garing kemerincing. Ini karakternya kayak mirip-mirip AHM, tapi ini VND V2 ya. Infonya VND V2 ini dia itu udah ada beberapa perubahan spek dibanding yang versi pertama. Kalau yang versi pertama dia itu mirip banget sama AHM, kalau V2 ini dia itu di bagian depan agak sedikit berbeda. Nah kalau kalian pasang knalpot VND buat Wizz Air, pasti kalian membutuhkan bracket seperti ini. Ini saya pakai bracket dari XYZ yang bahan plat besi tapi udah ditekuk seperti ini. Kalau kalian mau check out bracketnya juga nanti saya sertain linknya bro, ini murah. Jadi kalau kalian beli knalpot VND itu usahakan kalian juga beli bracketnya biar bisa dipasang. Kalau nggak pakai bracket ininya nggak sama, karena untuk moldingan atau mal-malan si knalpot VND ini itu mirip AHM, yang artinya dia untuk posisi bracketnya sama kayak SS2 Malaysia gitu ya. Shock belakang saya kemarin juga sempat ganti, ini pakai yang merek Friday, harga 600 ribuan, modal tabung. Untuk klik di bagian kompresi dan klik di bagian ribbon bawah sini, itu dia itu nggak berfungsi, tapi di tabungnya itu udah ada jalur buat nitrogennya gitu. Dia udah ada jalur untuk olinya, jadi bisa dibilang untuk tabung berfungsi. Preload fungsi nggak bang? Preload fungsi. Dan di bagian bodi atas itu sebenarnya di shock Friday ini nggak perlu cowok banyak, cuma dikit aja yang nempel di sini. Tabung oli samping juga aman. Next mungkin saya bakal ganti pakai shock yang dari VND, tipe yang terbaru warna silver, kayak yang dulu tak pasang ke Aerox bro. Ini mungkin bakal saya ganti biar tampilan belakang jadi lebih bersih. Jok ini juga saya ganti ya, jok saya bentuk ulang, saya ganti kulitnya. Ini sebenarnya modelnya apa ya, bisa dibilang model Agistel, tapi yang nggak terlalu tipis banget. Kalau dibilang model road race, ini yang belakang tipis banget. Recommended gak bang buat harian atau touring? Sebenarnya ini nggak rekomend dengan ukuran setipis ini nggak rekomend, karena di bagian sini itu udah tipis banget. Terus di bagian belakang ini tuh udah mentok sama tulangan, bahkan tulangannya kemarin itu saya gerinda ya bro, saya tipisin lagi biar looknya cakep seperti ini. Kalau nggak ditipisin dia itu bakal nongol bro. Di bagian sininya nggak sependek ini, bakal tinggi. Ini kemarin bikin di AJM alias Agung Jok Motor Bakungan Condong Catur, itu andalan saya. Kalau kalian mau bikin jok bisa ke sana. Sekitar 150 sampai 200 ribu udah sama papas, terus ngepras sama ganti kulit joknya. Itu menurut saya recommended dan orangnya komunikatif. Itu langganan saya sejak pertama kali pasang jok si Betty ini. Waktu belum dijual saya pasangnya juga di sana, bentuknya di sana. Terus ini balik lagi dengan bentuk baru tetap di sana bro. Ini modelnya kayak gini ya, apa ya, itu udah karbon catur tapi kayak pokoknya katok. Terus ini halus ya, halus. Logo MBTech ini tuh bukan kulitnya yang MBTech, ini kulitnya apa ya mereknya, kayak SBTech apa Zeus ya, lali aku. Ini cuma emblem aja biar manis, karena mumpung ada ya wis tak suruh kasih. Kalau kalian sebenarnya mau beli modelan jok seperti ini di Shopee itu udah banyak ya, yang modelan Agistel yang bentuknya mirip-mirip seperti ini tapi lebih tipis. Aku nggak tahu itu lebih enak atau enggak, tapi dengan harga 120.000 kalian udah dapat jok tulangan set, tapi tulangannya bukan ori ya. Terus udah dapat bentuk seperti ini, daripada kalian harus bentuk ulang. Kalau kalian ada dana lebih atau pengen nyoba buat gonta-ganti jok, ya mending beli yang di Shopee itu aja. Kalau saya kan lebih mantep kalau bentuk sendiri.
Oh ya, kemarin saya juga melakukan beberapa ubahan di bagian sini. Untuk bagian persneleng ini saya ganti pakai merek D. Ini pakai merek D yang model SS2 Malaysia yang ada karetnya di sini. Nah, karet di sini itu membantu banget untuk perpindahan gigi ya. Jadi kalian nggak perlu nginjek yang di bagian belakang. Kalau saya tinggal congkel aja. Itu menurut saya lebih gampang dibanding nginjek bagian belakang. Ini nggak sakit kok bro. Terus bahannya juga tebel. Harganya sekitar 40 ribuan. Ini murah meriah. 40 ribuan kalian udah dapat kutikan gigi model SS2 dari D yang bahannya tebel dibanding kalian beli merek-merek aftermarket yang nggak jelas itu. Terus di bagian step depan ini saya juga ganti ya, pakai yang chrome. Ini bahan ori yang udah di chrome jadi presisi buat F1ZR, Force One atau Fish. Udah sama karetnya juga. Untuk yang pembelian cek aja di Shopee ya, di situ ada. Terus kemarin saya juga beli standar sampingnya. Ini kemarin standar samping saya itu buluk banget dan terlalu miring, saya ganti sekalian pakai yang warna chrome seperti ini. Nah, ini standar sampingnya juga lumayan terjangkau harganya, tapi untuk bagian stepnya itu sekitar 190 atau 180 ribu gitu bro. Ubahannya mungkin itu sih, yang lain cuma ngerapiin dikit. Kalau untuk sektor body sebenarnya ini bakal saya perbarui nanti, tapi tunggu dulu karena kemarin itu habis benerin mesin ya, pistonnya bolong bro. Pistonnya bolong, tapi saya udah siapin mesin baru, blok baru, terus nanti ganti kop juga, stang piston, set sama bearing-bearing, terus plat kopling itu saya ganti baru juga. Kemarin dapat kiriman alhamdulillah dari Arena Speed Shop yang ada di Samba sana, terima kasih banyak. Dan untuk sementara ini saya pakai mesin dari bengkel Kak Boci alias Deon 2 tak. Dan untuk si mesin nanti mungkin progresnya nggak lama lah, aku pengen segera ganti mesin, pakai mesin yang baru karena kemarin pistonnya sempat bolong. Setelah mesin mungkin nanti bakal saya ganti bodinya. Kira-kira ada saran nggak saya pakai body set merek apa? Karena kalau saya beli yang di Shopee harga 400 atau 500 ribuan udah set dan dapat stripping itu, saya kurang yakin bro. Jujur kurang yakin, bukan karena apa, bukan karena saya menjelekkan tokonya, tapi ya kayaknya harga segitu ketika kita pasang di VSR banyak yang nggak rapat dan catnya mungkin nggak bagus ya, mungkin ya. Tapi buat yang udah pakai silahkan komen di bawah rekomendasinya pakai bodi merek apa, apakah bodi 400-500 ribu itu udah bagus atau ada rekomendasi merek lain selain original, karena original itu mahal banget harganya bro. Nah mungkin seperti itu untuk review tampilan Betty versi 2. Alhamdulillah Betty ini udah saya pegang lagi, jadi makin rajin buat konten dengan tampilan yang baru. Masih ada beberapa part yang belum saya pasang, tunggu aja. Saya tuh sudah nyiapin part-part lain buat si Betty ini biar tampilannya makin cakep, makin bersih dan ngikutin zaman. Nah nanti bakal saya perbarui mesinnya, saya ganti bodinya, saya pasang part-part lain, pokoknya tunggu aja. Si Betty ini itu perjalanannya masih panjang dan mungkin bakal sering saya pakai konten buat nostalgia dengan konten-konten saya sebelumnya. Terima kasih banyak yang udah nungguin si Betty ini. Terima kasih juga buat kalian yang udah bertahan sama si Betty, yang sudah terinspirasi sama si Betty sampai beli VSR. Pokoknya terima kasih buat bolo-boloku user VSR dan bolo-boloku semuanya yang udah subscribe dan setia nontonin channel ini. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa buat di like, share, komen, dan di subscribe channel saya, Saonono Motovlog. And I am Saonono Motovlog is sign out. Boom.